Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 29 Desember 2025, tertulis di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mir. Laos dibongoti mabagasi gabe diida madak danahi dohot si Maria inanai. Dungi manukap manasida marsoba tudak danahi. Dirukari ma artanasida sere hamijon dohot akana angur parsobon nasida tu ibana. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kisah orang Majus menjadi simbol pengakuan dunia dengan segala keberadaan dan kemampuannya kepada kedaulatan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Upaya dan kerja keras orang Majus adalah bukti bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada bayi yang lahir di Bethlehem adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah sebagai juru selamat. Dan apa yang mereka lakukan di kandang domba itu adalah bukti real pengakuan mereka. Maka dalam perjumpaan mereka dengan Yesus, setidaknya ada 3 tindakan transformatif yang dilakukan oleh orang-orang bijak dari timur ini, yang tentunya menjadi cermin bagi iman kita saat ini. Yang pertama adalah perjumpaan mereka dengan Yesus telah mengubur gengsi dan kehormatan dunia. Orang-orang Majus adalah kaum intelektual, bangsawan, dan orang-orang terpandang pada zamannya. Namun, narasi mencatat bahwa ketika mereka melihat anak itu, mereka sujud menyembah. Yang secara teologis, kata sujud menyembah menggambarkan rasa hormat layaknya seorang hamba terhadap raja. Mereka sujud menyembah di tempat yang tidak layak itu. Kiranya ini menjadi sebuah refleksi bagi kita saat ini. Bagaimana kita tetap menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormat kepada Tuhan dalam semua pencapaian kita, baik intelektualitas dan status sosial kita yang mungkin menurut dunia ini adalah sebuah kehormatan. Karena memang seringkali semua itu bisa membuat kita sulit berlutut di hadapan Tuhan. Penyembahan sejati dimulai dari ketika kita menanggalkan atribut keduniawian kita di kaki Tuhan Yesus. Yang kedua sahabatku, setelah mereka sujud, mereka membuka tempat harta benda dan mempersembahkannya kepada Yesus. Sebelum memberikan persembahan, firman Tuhan hari ini mencatat mereka membuka tempat harta bendanya. Sebuah tindakan simbolis tentang keterbukaan hati secara total. Mereka tidak memberikan sisa-sisa yang mereka miliki, melainkan memberikan semua yang telah mereka persiapkan dengan baik. Dan demikianlah kiranya kita dapat mengekspresikan sukacita dan iman percaya kita kepada Yesus lewat penyerahan totalitas hidup kita kepadanya sebagai persembahan. Percaya kepada Tuhan berarti bersedia mempersembahkan nilai terdalam dari hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, persembahan emas, kemenyan, dan mir adalah simbol persembahan yang mengimani nubuatan tentang Yesus. Emas adalah simbol pengakuan terhadap tahta seorang raja. Mereka mengakui Yesus adalah sungguh-sungguh seorang raja. Kemenyan adalah ukupan yang digunakan oleh imam dalam ibadah di bait Allah. Dan dengan kemenyan ini mereka mengakui Yesus sebagai imam besar perantara manusia dengan Allah. Dan mir, yaitu minyak untuk penguburan atau pengawet jenazah, sebagai nubuat tentang kematian dan pengorbanan Kristus di salib, dan itulah yang mereka akui.
Sahabatku, sikap dan tindakan para Majus mengajarkan kita tentang penyembahan yang utuh, melibatkan seluruh keberadaan kita, lutut dan bertelut, sebagai sikap rendah hati. Hati yang terbuka, yaitu penyerahan diri. Tangan yang memberi, yaitu pengorbanan yang terbaik. Mari kita teladani sebagai bukti kita percaya bahwa Yesus yang lahir di Betlehem adalah Mesias, anak Allah, Juru Selamat kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.